Saya mendapatkan pukulan yang keras di pesantren tersebut. Saya sampai di sini mungkin ya hampir luka ya. Ini kenangan-kenangan pahit waktu kecil ya yang tidak perlu untuk kita sampaikan sebenarnya. Namun ini satu penyampaian saya bahwa di pesantren ada seperti ini. Di pesantren ada seperti ini. Nah, kita ikat dengan saudara saya. Kita ikat lalu kita pukul pakai bambu. Masya Allah, Masya Allah. Itu sama-sama kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami. Mungkin ada berapa sak semen, atau berapapun. Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Banyak ya, agamanya kalah dan lebih unggul formalnya. Ini fakta. Nah, dari informasi yang saya sampaikan tadi, adanya peran-peran pesantren yang dinilai negatif, itu adalah satu serangan-serangan orang kafir, orang-orang munafik yang ingin menghabisi pesantren karena mereka terganggu dengan adanya ajaran-ajaran yang lurus, yang hak itu dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, itu dari pesantren. Dikatakan sarang teroris, dikatakan itu ada tempat pelecehan seksual, dikatakan itu ada pembunuhan, kekerasan, radikalisme, teror, dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi satu tantangan bagi pesantren itu sendiri. Walaupun ada terjadi oknum-oknum yang melakukan hal tersebut, namanya sudah manusia, dimanapun itu ada kesalahan. Akan tetapi 1, 2, 3 itu adalah salah satu catatan kelam yang memang harus kita antisipasi. Bagi pengelola pesantren ini adalah satu nasihat bahwa kita harus lebih keras ekstra menjadikan pesantren kita mempunyai sistem yang kuat. Ini adalah pelajaran bagi kita. Tidak menafikan semuanya ada. Bahkan kalau kita mau jujur, berapa banyak adanya pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi di kalangan gereja, berapa banyak yang terjadi pelecehan seksual di lembaga-lembaga formal lainnya. Bahkan tidak jarang adanya korban-korban penganiayaan di lembaga-lembaga formal sampai meninggal bahkan, dan Masya Allah luar biasa. Tapi ini tidak menjadi satu trending yang diangkat habis-habisan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pesantren itu punya musuh besar. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, adanya upaya untuk mengkerdilkan pesantren mulai dari cara misalkan menyusupi adanya adat-adat atau adanya kebiasaan atau ciri khas supaya lama-lama akan berubah menjadi ya datar, tidak seperti pesantren yang mempunyai kekhasannya sendiri. Misalkan dulu sempat dimasuki oleh produsen non-Islam, lalu di situ membuat film bagaimana kehidupan pesantren, ada cinta-cintaan yang dibintangi oleh salah satu orang sholawat ya, kemudian didukung oleh Kiai Akil Sirot dan masuk di sana. Alhamdulillah, tapi tidak sampai tayang. Artinya apa? Kalau misalkan pesantren sudah dicitrakan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama dengan formal, lalu apa nilainya pesantren? Bagaimana mungkin orang tua akan memilih pesantren yang mana itu juga semuanya pada akhirnya juga sama? Nah, ini anggapan-anggapan yang pada akhirnya muncul ketika kita tidak menjaga kekhasan pesantren. Contoh misalkan, bagaimana orang-orang kafir, orang-orang PKI dari dulu menyerang Gontor misalkan, ingin menghabisi pesantren. Nah, ini adalah salah satu catatan sejarah yang harus kita perhatikan. Dan hari ini, anak-anak PKI pun yang, mohon maaf, yang dendam dengan adanya pesantren, bisa saja dengan adanya kasus yang ada di Gontor, lalu mereka berusaha berupaya membangun opini, kekuatan dari segala bidang dan sektor untuk bersama-sama membubarkan pesantren Gontor. Bisa jadi seperti itu. Sebagaimana ada berita-berita Menteri Agama akan membubarkan
mencabut izinnya misalkan. Ini upaya-upaya. Kemudian ada upaya dengan cara sistemik atau sistematis, mereka lakukan membuat undang-undang pesantren. Saya tidak akan hanya berbicara berdasarkan wacana atau perkiraan atau sangkaan saja. Misalkan dalam undang-undang pesantren ada di pasal 49 kalau tidak salah ayat 1. Bagaimana pada akhirnya instansi rezim ini bisa mengelola dana pesantren sehingga pesantren tidak bisa mandiri, semuanya dikelola oleh pemerintah. Pengasuhnya pun ditentukan oleh pemerintah. Sertifikasi yang berhak jadi pengasuh atau tidak ini adalah pemerintah. Kemudian semua sistem pelajaran pada akhirnya diatur oleh pemerintah. Ini salah satu cara bagaimana intervensi pihak-pihak luar untuk mengaburkan adanya kekhasan ciri khas daripada pesantren. Banyak hal. Jadi saudara kaum muslimin dimanapun berada, kita ingat bahwasanya kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Jadi setiap orang itu berpotensi melakukan kesalahan. Bukan berarti kita membela orang yang melakukan kesalahan, tapi kita harus mawas diri. Bagaimana negeri kita tumbuh dari sebuah pesantren, dari beberapa pesantren, dari umat Islam sebagian besar. Kalau misalkan hanya gara-gara di pesantren Gontor ada yang meninggal gara-gara dianiaya oleh seniornya, lalu bagaimana dengan misalkan institusi kepolisian yang kasusnya Sambo hari ini? Apakah harus kepolisian dibubarkan? Padahal yang melakukan dan terlibat dalam hal ini bukan hanya Sambo saja. Artinya apakah itu dikatakan oknum? Padahal petinggi-petingginya juga misalkan terlibat dan hari ini Anda bisa lihat kasusnya. Nah, tidak begitu caranya. Kita tetap membutuhkan adanya kepolisian untuk mengayomi negeri ini, untuk membantu rakyat supaya tetap damai, kondusif dan lain sebagainya. Tapi kita harus membuat satu ketetapan tegas, misalkan Sambo hukum mati, pancung misalkan. Nah, ini adalah satu kebijakan yang harus kita pahami. Sama, apa yang terjadi di Gontor, ini adalah satu kekerasan yang tidak bisa dilindungi, yang tidak bisa dibela, dibantu. Harus ditegakkan. Misalkan si pembunuh ini, ya, seniornya atau santri yang di Gontor ini, dihukum gantung, dibunuh pun kita nggak masalah. Nah, ini salah satu hukum yang berlaku di Indonesia harus ditegakkan. Misalkan bahkan kita dukung itu semuanya supaya upaya efek jera dan lain sebagainya. Maka saya akan menyampaikan dalam kesempatan ini, saya akan bercerita bahwasanya saya hidup dari usia kecil, dari sebelum lahir, dan saya lahir pun pertama kali bumi yang saya injak adalah bumi pesantren. Saya melihat mata pertama kali ya di lingkungan adalah lingkungan pesantren. Jadi kurang lebih saya paham, saya tahu seluk-beluk pesantren. Dan dari turun-temurun kakek-kakek saya itu dari pesantren dan mengelola pesantren. Maka saya akan bercerita kepada Anda khususnya untuk para awam supaya menjadi maklum dan faham semuanya. Intinya kita harus fair dulu ketika kita mau mempelajari ini semuanya. Saya tahu di pesantren itu semua ada namanya keragaman, apalagi kepada santri-santri yang masuk ke pondok itu membawa karakter-karakter yang dibawa dari rumahnya masing-masing, baik yang positif atau negatif. Dan pada umumnya kita melihat adanya falsafah pesantren itu ibarat bengkel, yaitu bengkel bagaimana memperbaiki sesuatu yang rusak atau sesuatu yang sudah positif dibikin lebih positif lagi. Bukan berarti pesantren kemudian dibuat untuk pembuangan anak nakal, bukan. Tapi pada umumnya karena pesantren itu mempunyai satu ajaran positif sehingga anak yang biasa-biasa saja tidak nakal pun akan kelihatan negatif. Artinya bukan negatif, artinya perlu pembenahan dan perbaikan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Satu. Kemudian saya melihat misalkan di pesantren ada semacam kekerasan, cara-cara mendidik. Ada yang dengan halus, lembut, kemudian ada dengan peringatan, ada dengan ya mungkin dikategorikan oleh orang-orang yang benci Islam ada kekerasan. Ya, misalkan di Islam diajarkan bagaimana kita harus memukul anak kita yang usia 10 tahun belum salat. Nah, tapi dengan catatan memukul yang tidak memudaratkan dan tidak membahayakan. Misalkan kakinya dipukul dengan lidi atau dengan kayu kecil. Ya, tapi dengan catatan tidak sampai luka, tidak. Nah, ini ajaran-ajaran di dalam Islam. Namun kembali lagi bahwasanya karakter-karakter yang ada di pesantren itu banyak.
Dan kita masuk kepada pesantren kecil dan pesantren besar. Ini pun juga manajemen dan juga sistem pengelolaannya pun juga berbeda. Karakter yang ada di dalamnya juga pun berbeda. Satu contoh, saya di awal dimasukkan ke pesantren kecil. Artinya pesantren yang langsung dibawahi oleh pengkiainya atau pengasuhnya. Dan di situ kebetulan saya mondok pada usia kurang lebih kelas 3 SD. Sudah dipindah. Dari awal saya belajar di rumah, kemudian setelah itu dipindahkan. Mungkin supaya mandiri, dan pastinya begitu. Nah, dipindah ke satu tempat pesantren, dan pesantren itu pun juga salah satu kakek saya sendiri, sehingga saya tidak begitu maksimal. Dan di sana saya menemukan adanya arogansi atau sifat-sifat yang bermacam-macam, kesombongan, stubborn, dan tidak mau mengalah. Itu ada di dalam masing-masing santri. Nah, dari santri sebelah, kemudian santri sebelah itu ada pertengkaran, itu ada. Dan ini bukan hanya di pesantren begitu ya. Ini manusiawi. Maka bagaimana akhirnya di pesantren lalu diajarkan bagaimana kita menjadi orang yang kuat. Artinya kuat bukan berarti bertengkar satu sama lain, bukan berarti harus bergulat, tidak. Sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang kuat itu bukan berarti dia bisa mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau secara fisik, tidak. Tapi orang kuat yang dimaksud di sini, pesantren mengajarkan bagaimana orang mampu mengendalikan dirinya saat dia marah. Sehingga apa? Pengurus yang diamanahi oleh kiai untuk mengurus ketika menghukum atau memberikan sanksi kepada santri itu tidak berdasarkan kemarahan. Ini latihan yang sangat-sangat berharga dan bermakna, tidak didapatkan di luar pesantren. Insya Allah kurang lebihnya begitu. Pada masa itu pun saya bisa melihat adanya pesantren-pesantren kecil. Saya ada di satu pesantren, ya, pesantren kecil, terpencil di dalam, di bawah gunung. Di situ keluarga-keluarga saya, dari asal kakek saya juga di situ. Kemudian dari masing-masing tetangga satu sama lain, ya, masing-masing punya pesantren, satu rumah punya santri, satu rumah punya santri, dan seperti itu. Tapi ya tidak banyak. Nah, di situ kita fokus, kita intent. Dan salah satu alumni yang keluar dari pesantren tersebut yang kita kenal dengan celurit emas atau ya tokoh nasional kita, yang juga kita kenal dengan penyair atau seniman, dia di Zawawi Imron misalkan, itu yang keluar dari pesantren tersebut. Nah, saya menemukan banyak karakter di situ, dan pertengkaran juga ada, namanya seorang santri. Tapi alhamdulillah berhubung di situ pesantren kecil dan bisa langsung bertatap muka dengan kiai, ngajinya pun tidak pakai kelas, dan akhirnya kesimpulan positifnya adalah kita lebih terjaga dan tidak diwakili oleh pengurus. Paling yang mengurus adalah putra-putranya, gus-gusnya, seperti itu. Nah, namun saya tidak maksimal di sana. Kenapa? Karena saya juga sama saja seperti mondok di rumah, karena juga semuanya adalah saudara dan kakek saya sendiri. Sehingga pada saat saya usia kelas 6 SD, akhirnya saya menginginkan supaya masuk ke sekolah formal, karena di sana tidak ada sekolah formal dan tradisi di sana sangat ketat, sangat kuat syariahnya, sehingga sedikit pun berbeda dengan sunnah mereka antisipasi betul, sangat kuat dan sangat kental. Misalkan dulu di sana tidak mau celanaan, atau ada TV nggak mau di sana, dan seterusnya, kurang lebihnya begitu. Bagaimana menjaga budaya dan adat atau sunnah-sunnah keislaman. Nah, saya pernah izin kepada kakek saya, Allahumma yarham, Kiai Syarbini Shalihuddin bin Abdul Jalil. Beliau mengatakan begini, ketika saya minta untuk sekolah formal atau ilmu umum itu nggak perlu guru, itu nggak masalah. Kamu suatu saat akan menemukan guru-guru formal, artinya dari media atau dari teknologi atau perkembangan massa. Ya, mungkin hari ini kita lihat Google dan lain sebagainya. Kecuali ilmu agama itu harus dipelajari dan berguru dan bersanad. Kalau ilmu umum kamu nanti nggak perlu, kamu akan menguasai. Ini adalah pesan beliau ketika saya minta sekolah formal. Lalu saya minta kedua kalinya untuk pindah dan sekolah ke pesantren besar. Nah, saya mau keluar pulau dari Madura. Apa yang dikatakan oleh beliau? Kamu habiskan sudah ilmunya kakekmu itu, kamu akan jadi top. Nah,
Singkat cerita, saya ngotot, saya maksa, sehingga akhirnya saya dikabulkan pula masuk ke pesantren besar. Dan di sana saya melihat ada banyak sistem yang tidak sama dengan pesantren rumah saya, pesantren kakek saya, dan seterusnya. Nah, di situ saya melihat ada memang misalkan ada teman-teman yang dari misalkan dari satu pulau tertentu, dia misalkan dari rumahnya suka gulat, dari rumahnya dia gulat di sana. Tapi alhamdulillah, berhubung pesantren yang saya tempati pada waktu itu sangat ketat dan tegas sekali. Ketika ada santri yang gulat atau bertengkar, nah itu langsung dikembalikan kepada orang tuanya. Kemudian misalkan bawa senjata tajam, nggak ngapa-ngapain. Misalkan ada kontrolan di lemari, di kamar, terdapat senjata tajam, itu langsung dikembalikan kepada orang tuanya, diusir, dalam kata kasarnya seperti itu. Kenapa kok beda seperti itu? Maka saya menyimpulkan bahwa itu adalah manusiawi. Kenapa? Karena pesantren besar yang mengelola puluhan ribu santri dengan segelintir pengurus, tidak mungkinlah misalkan mendampingi secara intens masing-masing santrinya satu persatu, enggak mungkin. Maka harus diadakan adanya kebijakan tertentu. Misalkan, satu contoh, saya mendapatkan pukulan yang keras di pesantren tersebut. Saya sampai di sini mungkin ya hampir luka ya, di rotan sama pengurus. Di awal-awal saya mondok, dan saya itu menjadi satu pelajaran atau memori yang sulit untuk saya lupakan seumur hidup. Kenapa? Karena saya merasakan, wah ini adalah satu pendidikan cara-cara militer begitu. Dari awal, di mana di pesantren saya sejak kecil menjadi orang yang malah berkuasa. Artinya ada teman, ada santri, apalagi ya anak-anak tetangga macam-macam saja pun kita punya power di situ. Sebagaimana saya sedikit cerita, waktu kecil saya terbiasa masih di rumah ya, masih di rumah sendiri. Ketika ada santri atau anaknya tetangga yang tidak patuh kepada kita, misalkan bermalam nginap sehari ini, kita dengan salah satu kakek paman saya, yaitu Kiai Hasan ya, ini kenangan-kenangan pahit waktu kecil ya, yang tidak perlu untuk kita sampaikan sebenarnya. Namun ini satu penyampaian saya bahwa di pesantren ada seperti ini. Ketika ada gus-gus yang arogan, yang congkak, sombong, itu biasa. Karena apa? Karena sudah dari kecil dia diangkat sebagai sebagaimana sultan begitu ya. Nah, tapi pada akhirnya itu akan habis dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh ayahnya atau oleh guru-gurunya. Ada yang membangkang. Saya pernah waktu itu mengikat santri, bukan santri ya, tetangga, anak tetangga, saya masih usia sama-sama kecil. Ya, enggak mau bermalam di masjid. Hampir tiap malam kita di masjid, main, makan di masjid. Enggak mau. Nah, kita ikat dengan saudara saya. Kita ikat lalu kita pukul pakai bambu. Masya Allah, Masya Allah. Itu sama-sama kecil pada waktu itu. Kita sampaikan seperti itu dalam artian kita bercerita masa lalu saya yang kelam mungkin. Nah, ini pada waktu tersebut. Nah, maka saya sampaikan kepada Anda, ada beberapa sistem, misalkan ini tidak ada kaitannya sih sebenarnya dengan pesantren gontrol atau dengan sikap yang dilakukan oleh pengurus, tidak. Namun ini apa yang ada di pesantren adalah cerita ya dari yang saya alami langsung. Baik, kembali kepada pesantren yang kita sampaikan tadi, pesantren besar. Sama pada waktu saya pertama kali ada di pondok ya, kurang lebih atau 2 pekan, saya biasanya tidurnya juga dibangunkannya belakangan. Kalau misalkan di pondok di sebelumnya atau di rumah, nggak ada yang berani bangunkan saya. Kalau sudah nggak mau ya sudah gitu loh. Nah, siapa yang berani sama saya? Itu di awal seperti itu. Masya Allah, semoga Allah mengampuni kesombongan saya di waktu kecil. Pada masa saya di pesantren besar, biasanya jam 3 itu sudah dibangunkan. Saya sulit dibangunkan sampai akhirnya dipaksa sampai juga ke kamar mandi. Kamar mandi di sana, satu kamar mandi antrinya kadang 7 orang, 5 orang begitu ya. Jadi ketika kita antri, kita ambil gayung, kita buat tempat duduk, lalu selimut kita menggunakan handuk, dan sekali lagi jongkok dan tidur di situ. Masya Allah, itu kenikmatan mungkin ya. Saya akhirnya setelah beberapa waktu kemudian kaget dengan satu pecutan yang sangat keras di pundak saya. Dan saya langsung terbangun dan disuruh disuruh mandi, disuruh ke kamar mandi. Saya lihat ada pengurus yang menggunakan rotan kemudian memukul saya.
Nah, itu di awal. Saya marah, ya saya marah, manusiawi. Dan apalagi ini masih beradaptasi. Apakah mereka salah? Tidak, mereka tidak salah. Kenapa? Karena juga mereka memberikan satu pelajaran kedisiplinan. Dan itu pun tidak sampai membahayakan. Dan itu dilakukan oleh pengurus yang sangat terbatas. Bagaimana mungkin misalkan dengan sabar satu persatu kepada santri diarahkan? Tidak. Nah, itu satu. Kemudian apa yang terjadi di Gontor ini bukan satu kelalaian, artinya ini satu musibah lah. Saya tidak membela si pembunuh, tidak. Bahkan saya minta pembunuh ini diproses secara hukum, dipenjara, hukum mati pun tidak masalah. Itu bagi saya pribadi loh ya. Dan saya ikut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum AM. Anda bersabar, insya Allah Allah memberikan syahid kepada Ananda AM, dan beliau menunggu Anda dan keluarga sebagaimana syahid itu menunggu keluarganya untuk masuk surga, insya Allah, doakan. Nah, saya akan berbicara hari ini, baiklah, insya Allah, dan saya yakin pesantren Gontor meskipun dipelajari oleh Menteri Agama itu tidak mungkin ada kesalahan lah. Saya tidak yakin ada kesalahan sehingga dibuat alasan untuk menutup dan mencabut pesantren Gontor. Tidak, ya, saya lihat seperti itu karena saya kurang lebih sama juga pelaku pesantren dan juga keluarga pesantren. Ayah-ayah saya adalah orang-orang pesantren semua. Baiklah. Itu adalah salah satu gambaran ya, makanya kenapa saya punya anak hari ini saya carikan pesantren yang sekiranya langsung dengan gurunya. Nah, ada kurang lebih santrinya ada mungkin 7 atau 10 orang. Nah, ini saya lakukan karena anak saya sudah pernah di pesantren besar tapi dia tidak bisa membawa dirinya. Dia membawa satu karakter teman-temannya yang menjadi temannya setiap harinya. Ketika dia tidak bisa bawa diri, maka dia akan terpengaruh dan akan menjadi negatif. Nah, karena usia anak saya masih usia berapa? Dipondokkan mulai usia 6 tahun dan 7 tahun. Dan sekarang dipondokkan dipindah ke pondok kecil malah. Nah, ini salah satu gambaran bahwasanya di pesantren tidak ada yang mengajarkan adanya kekerasan, apalagi disengaja atau apapun. Kalaupun itu terjadi di Gontor, ya tidak mungkinlah kiai atau pengurus yang lain itu menjaga terus secara 24 jam didampingi terus, nggak mungkin. Dan itu adalah satu musibah dan kecelakaan saja, di mana pesantren kecil pun juga nggak mungkin menjaga sepenuhnya 24 jam tiap detik kepada santri, enggak mungkin. Jangankan pesantren, Anda pun sebagai orang tua enggak mungkin bisa jaga anaknya sampai 24 jam penuh. Nah, ini yang perlu kita sadari supaya apa? Supaya orang-orang yang benci terhadap pesantren, yang ingin membubarkan pesantren dengan cara apapun saja, mereka tidak mempunyai bahan bakar, tidak mempunyai bahan untuk menyerang dan untuk menghabisi pesantren-pesantren yang ada. Nah, kita husnudzon dan kita doakan Ananda AM diberikan satu tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya semuanya dipanggil kelak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.